Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dan janganlah kamu sekali-kali menyembah kepada selain Allah, dan berbuatlah baik kepada ibu bapakmu. Jika ibumu atau bapakmu sudah sangat tua dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan perkataan dan janganlah engkau membentak mereka, lalu berkatalah dengan perkataan yang baik. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban yang mutlak dan harus dilaksanakan oleh setiap anak muslim yang soleh dan solehah. Banyak sekali perintah di dalam Al-Quran yang memerintahkan anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Banyak sekali kisah hikmah yang ingin ibu sampaikan kepada anak-anakku tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Nih, pada suatu masa di Arab Saudi, ini adalah kisah nyata ya anak-anak. Ada seorang kakak beradik laki-laki, mereka tinggal bersama ibunya. Ibunya sudah tua, namun karena kondisi mereka yang tidak mampu dan sudah lama ditinggalkan oleh ayahnya, mereka selalu tinggal di rumah kontrakan. Keinginan kedua kakak beradik ini yang paling besar adalah memberikan rumah untuk ibunya agar mereka tidak lagi selalu pindah-pindah rumah. Nih anak-anak, dari cerita ini anak-anak bisa melihat ya bagaimana ketaatan seorang anak yang tidak ingin menyakiti hati ibunya. Kedua kakak beradik ini banting tulang setiap hari, bekerja keras untuk mengumpulkan uang. Di siang hari mereka bekerja untuk mencari uang, dan di malam hari mereka beribadah serta berdoa untuk minta kepada Allah agar mereka selalu diberikan rezeki untuk membahagiakan ibunya. Setiap hari mereka mengumpulkan uang, lalu uang yang mereka kumpulkan mereka simpan di dalam kantong plastik hitam karena mungkin mereka tidak sempat pergi ke bank ya. Uang tersebut mereka simpan di kantong plastik hitam, lalu mereka selipkan di bawah bantal atau di bawah kasur. Sampai berbulan-bulan akhirnya mereka bisa mengumpulkan uang cukup banyak. Mereka berniat untuk membeli rumah. Tanpa sepengetahuan ibunya, mereka menyimpan uang tersebut di balik bantal atau balik kasur. Suatu hari ketika mereka pulang dari bekerja, sang ibu terlihat agak sedikit marah. Apa yang sang ibu katakan? "Hai anak-anakku, sudah kubilang bahwa kalian tidak boleh menghabiskan waktu untuk bermain kartu." Kedua kakak beradik tadi terkejut. Mengapa ibunya tiba-tiba berkata seperti itu? Ibunya melanjutkan, "Kalian tahu kan, bermain kartu itu adalah hal yang sia-sia. Sekarang kartunya sudah ibu buang. Kalian tidak bisa bermain lagi." Sang anak saling memandang. "Ibu, kartu apa yang ibu maksud? Kami tidak punya kartu." Sang ibu mengatakan, "Ibu menemukan kantong kresek hitam. Itu isinya pasti kartu. Ibu sedang bersih-bersih, lalu ibu menemukan kantong kresek hitam isinya kertas, lalu ibu buang. Isinya pasti kartu yang sering kalian mainkan kalau malam-malam." Tidak kuasa, si kakak beradik itu terkulai lemas karena sebetulnya yang ibunya anggap kartu itu adalah sebetulnya uang simpanan mereka untuk membeli rumah.
Tetapi nih anak-anak, saking solehnya kedua kakak beradik itu dan tidak mau menyakiti hati ibunya, mereka tidak sama sekali mengeluarkan rasa marah mereka. Mereka hanya tersenyum dan berkata seperti ini, "Baik ibu, kami menyesal. Kami tidak akan pernah mengulangi kesalahan kami lagi. Kami tidak akan bermain lagi." Tanpa sedikit pun marah, walaupun uang yang mereka kumpulkan selama berbulan-bulan sudah cukup banyak, itu dibuang oleh ibunya. Nah, itulah kesalehan mereka karena saking tidak mau menyakiti hati ibunya. Ada cerita lain tentang bagaimana seorang anak yang rela menggantikan ayahnya di penjara karena ingin ayahnya tidak menderita. Ini pun kisah nyata ya anak-anak, di Arab Saudi, masih di Arab Saudi sana ya. Jadi ada seorang pedagang yang bangkrut karena tertipu, lalu ia meninggalkan hutang sebanyak 630.000 real. Mungkin kalau dikalikan 3.000 rupiah itu sekitar hampir 2 miliar ya anak-anak ya hutangnya ya. Karena hutangnya tidak bisa terbayar, maka sang ayah tadi dimasukkan ke penjara. Namun apa yang terjadi? Anaknya pergi kepada sang hakim minta agar ayahnya dikeluarkan dari penjara, lalu dia minta agar dia yang menggantikan ayahnya di penjara supaya ayahnya tidak menderita. Singkat cerita, ternyata ayahnya meninggal dan sang hakim memanggil si anak tadi. "Hai Fulan, ayahmu meninggalkan hutang sebanyak 630.000 real. Bagaimana kamu bisa membayar hutangnya?" Lalu si Fulan mengatakan, "Gantikanlah saya hakim untuk dipenjara. Saya ridho dipenjara asalkan hutang ayah saya dibebaskan agar rohnya bisa diterima dengan tenang." Nah, itu keinginan si anak agar roh ayahnya tidak menderita, karena kita tahu kalau orang yang berhutang maka ruhnya tidak akan bisa diterima. Nah, sang hakim berpikir, "Kamu punya uang berapa untuk melunasi hutang ayahmu?" "Wahai hakim, saya hanya punya uang 10.000 real. Itu pun adalah hasil kerja keras saya selama 10 tahun. Lalu hakim berkata lagi, "Bagaimana kalau aku beri waktu kamu 3 bulan untuk mengumpulkan sisanya yang 620.000 real?" Si pemuda tadi berpikir, bagaimana mungkin dengan waktu 3 bulan akan mendapatkan uang sebanyak 620.000 real, padahal dia mengumpulkan 10.000 real saja sudah waktu 10 tahun. Tapi sang hakim tidak mau tahu, bagaimanapun caranya harus terkumpul. Akhirnya dia bekerja keras sambil memperbanyak istighfar ya anak-anak nih. Jika kita memperbanyak istighfar, insya Allah apa yang kita inginkan akan tercapai. Dia bekerja keras selama 3 bulan. Namun hasilnya selama 3 bulan itu hanya mendapatkan 20.000 real. Tapi alhamdulillah dengan 3 bulan bisa mendapatkan 20.000 real. Berarti masih kurang 600.000 real. Akhirnya si pemuda mendatangi hakim dan mengatakan, "Wahai hakim, saya hanya punya uang 20.000 real. Ini hasil kerja keras saya." Nah, karena si pemuda tadi tidak bisa memenuhi hutangnya, maka pemuda tadi akhirnya dijebloskan penjara. Banyak ternyata dari mulut ke mulut tersebar cerita bahwa ada seorang pemuda soleh yang ingin melunasi hutang ayahnya sampai ia dijebloskan ke penjara. Dan ini membuat tergerak hati para saudagar yang ada di Arab pada waktu itu untuk membantu mereka. Akhirnya mereka berbondong-bondong memberikan bantuan untuk mengumpulkan uang supaya pemuda tadi bisa mengumpulkan uangnya untuk membayar hutang. Ternyata terkumpullah sampai sejumlah 600.000 real dan akhirnya sang hakim berkata, "Wahai pemuda,
ini ada cek sebesar 600.000 real. Silahkan kamu keluar dari penjara karena kamu sudah dibantu oleh para saudagar. Mereka terkagum dengan keinginanmu untuk membahagiakan orang tuamu. Nah, anak-anak, dari kedua cerita tadi kita bisa tahu ya betapa kita wajib berbakti kepada orang tua. Apapun itu, tidak boleh kita menyakiti hati orang tua. Niatkan dalam hati kita untuk selalu membahagiakan orang tua. Ya, seperti dikisahkan dalam kisah Uwais Al-Qarni, ya, beliau adalah orang yang dipastikan masuk surga karena beliau sangat berbakti kepada ibunya. Beliau menggendong ibunya yang tidak bisa berjalan dari kota Yaman sampai ke kota Mekah karena ibunya ingin melaksanakan haji. Terbayang oleh kita bagaimana beratnya berjalan kaki karena pada saat itu tidak ada kendaraan ya. Berjalan kaki dari kota Yaman sampai ke kota Mekah sambil menggendong ibunya, lalu melaksanakan haji, memutari Ka'bah sampai melakukan semua rukun haji dengan menggendong ibunya. Sampai dikisahkan ternyata pundaknya sampai seperti melepuh ya karena terlalu lelah atau berat. Tapi Nabi menjanjikan Uwais Al-Qarni doa-doanya akan dikabul dan beliau pasti akan masuk surga karena baktinya kepada sang ibu. Nah, anak-anak, seperti di ayat yang tadi ibu katakan, kita tidak boleh membentak orang tua, tidak boleh berkata saja kepada orang tua ya. Tidak boleh menyakiti hati mereka, namun kita harus berkata yang baik kepada mereka. Demikian kultum yang ibu bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil oleh kalian, oleh kita semua, termasuk ini pun adalah reminder buat ibu, sama seperti untuk kalian juga ya. Jadikan orang tua kita yang utama dibanding apapun, selain yang pertama adalah Allah, lalu yang kedua adalah kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita istiqomah ya menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.